Tidak pakai lama, Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level Polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Ini dari hasil penelusuran tim penyidik Pidum Bareskrim, diketahui bahwa servernya berada di luar negeri dan menggunakan nama domain yang berubah-ubah untuk pengaburan sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan user di Indonesia dengan menggunakan nomor melalui aplikasi WhatsApp yang terdaftar di negara Filipina. Pelaku membuat rekening menggunakan data-data orang lain untuk digunakan sebagai rekening deposit dan rekening penampung untuk menyamarkan aliran keuangannya. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Doain aja semoga kasus ini cepat selesai ya, cepat diusut secara gamblang agar semuanya itu terbukti. Saya yakin Polri mampu untuk itu. Akhirnya terungkap nasib Kapolres hingga Kapolda terancam dicopot. Kapolri tegaskan ini. Nasib Kapolres hingga Kapolda terancam dicopot apabila tidak bertugas dengan baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk tegas dalam menangani kasus perjudian hingga penanganan kasus tindak pidana lain. Kapolri tidak peduli apakah itu Kapolres, Direktur hingga Kapolda tetap akan dicopot. Hal itu dikatakan saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia, Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kabar Reskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas perjudian. Selain perjudian, peringatan Sigi juga ditunjukkan untuk penanganan kasus tindak pidana lain. Di sisi lain, Listio menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 judi merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Jokowi marah besar, Mahfud MD geram dan sebut drama pelecehan yang di skenario Verdi Sambo menjijikan. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan secara gamblang berapa berkuasanya Irjen Verdi Sambo. Akhirnya terungkap nasib Kapolres hingga Kapolda terancam dicopot. Kapolri tegaskan ini. Nasib Kapolres hingga Kapolda terancam dicopot apabila tidak bertugas dengan baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk tegas dalam menangani kasus perjudian hingga penanganan kasus tindak pidana lain. Kapolri tidak peduli apakah itu Kapolres, Direktur hingga Kapolda tetap akan dicopot. Hal itu dikatakan saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia, Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kabar Reskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas perjudian. Selain perjudian, peringatan Sigi juga ditunjukkan untuk penanganan kasus tindak pidana lain. Di sisi lain, Listio menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 judi merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Di Polri, banyak dari anggotanya bahkan menutup-nutupi pembunuhan Brigadir J dari Kapolri sehingga penyelidikannya berlangsung lama. Mahfud MD bahkan menyebut drama pelecehan seksual yang diskenariokan Irjen Verdi Sambo menjijikan. Hal ini dikatakan Mahfud MD kepada mantan anggota DPR, Akbar Faizal, dalam kanal YouTube Akbar Faizal Kensoret
Ia mulanya menyebut Presiden Joko Widodo marah lantaran pengungkapan kasus tersebut terbilang lamban. Apalagi mengetahui bahwa yang menjadi aktor intelektual di balik pembunuhan Brigadir J itu merupakan Irjen Sambo. Mahfud MD juga menyebut orang-orang yang berada di sekitaran Ferdy Sambo telah menguasai tubuh Polri. Menurutnya, kuasa dari orang-orang di sekitaran Ferdy Sambo menjadi penghambat dalam proses pengungkapan kasus. Bahkan mirisnya, kelompok Ferdy Sambo menyembunyikan kasus tewasnya Brigadir J dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, sehingga Jenderal Sigit pun disebut sempat kesulitan dalam mengungkap kasus yang menjadi sorotan publik ini. Ia menilai drama pelecehan seksual yang dikarang dan disampaikan dalam kasus tewasnya Brigadir J sebagai hal menjijikan. Disebut Mahfud MD, hanya orang dewasa yang bisa melakukan skenario tersebut. Bahkan, seusai Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka, tempat pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke istri mantan Kadif Propam tersebut berbeda. Yang semula dilakukan di rumah dinas, setelah itu disebutnya dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Lagi-lagi, Mahfud MD menyebut hal itu sebagai tindakan yang menjijikan. Mahfud MD dengar geng Irjen Ferdy Sambo bergerak ke Jakarta. Jokowi beri perintah ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar selentingan kabar tentang manuver grup Irjen Ferdy Sambo sebelum ex-Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Mahfud MD, grup Irjen Ferdy Sambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta meski tidak ada penugasan. Diduga, anggota grup Ferdy Sambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Sambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan penyusutan kasus tersebut. Dua hal yang dilakukan grup Ferdy Sambo, yakni menutupi dan mengintervensi, mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Candrawati itu sebagai tersangka. Berikutnya, Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio Sigit tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap kasus penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J pada Selasa 9 Agustus kemarin. Satu tersangka diantaranya yakni Irjen Ferdy Sambo yang berperan sebagai penyuluh dan penyusun skenario dalam aksi menembak terhadap Brigadir J. Selain Irjen Ferdy, tersangka lain dalam kasus yang sama ialah Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Riki dan Kuat membantu tindak pidana, sedangkan Baradae bertindak sebagai eksekutor Brigadir J. Polisi menjerat Irjen Ferdy, Riki, dan Kuat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tentang ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polisi di sisi lain menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Bongkar siapa saja jenderal nakal, geger Kaisar Sambo dan konsorsium judi kini jadi perhatian DPR. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat pada pekan depan terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Komisi 3 juga akan meminta penjelasan terkait munculnya isu kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 di internal Polri. Rencananya Listio Sigit akan dipanggil pada Rabu 24 Agustus 2022 pekan depan. Desmond menilai spekulasi mengenai penuntasan kasus Ferdy Sambo tersebut sangat liar di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Namun, ia belum mengetahui kebenaran atas informasi yang beredar luas tersebut, termasuk soal isu Kaisar Sambo dan Konsorium 303. Kendati demikian, Desmond mengatakan pihaknya juga akan berhati-hati menyikapi benar atau tidaknya informasi yang begitu deras beredar belakangan ini. Diberitakan sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo disebut memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Hal inilah yang membuat hambatan penyelesaian kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Ultimatum Kapolri Jenderal Sigit pecat Kapolda. Banding Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyasar anak buahnya. Listio Sigit akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak serius memberantas judi. Ancaman Kapolri tidak main-main menyoroti maraknya perjudian, termasuk judi via online. Ketegasan Listio Sigit muncul saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia Kamis 18 Agustus 2022.
Mantan Kabar Reskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas kegiatan tersebut. Selain perjudian, ultimatum itu juga diminta Listio dalam penanganan kasus tindak pidana lain. Di sisi lain, Listio menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadipropam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo, memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 judi merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Kapolda Sumut mengaku tak pernah terima uang dari bandar. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak berjanji akan memberantas seluruh aktivitas perjudian di Sumut, baik judi konvensional maupun online. Jenderal Polisi Bintang 2 itu pun memastikan bahwa dirinya bersih lantaran tak pernah sama sekali menerima uang suap dari para bandar judi. Ditegaskan mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebut judi merupakan penyakit masyarakat yang harus benar-benar diberantas. Pasca menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya gencar memberantas judi. Terakhir, ia turun langsung menggerebek lokasi judi online di warung warna-warni yang berada di Kompleks Cemara Asli, Kecamatan Percut, Seituan. Bahkan kini pihaknya telah memblokir 107 rekening milik ABK. Tak main-main, Polda Sumut pun mengaku telah bekerja sama dengan PPATK guna menelusuri aliran uang judi tersebut.